Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Puasanya lancar gak? Insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Mana aku ya? تجربة الصوت، هل صوتي مسموع؟ Apakah sudah dapat terdengar? Maaf, Sudah Ustaz, Ustadz. sudah. Sudah. Alhamdulillah. فيمكن بجانب الانتظار الآخرين نستطيع أن نبدأ أولا. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain, bisa kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم نبينا حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير Dzikir والنفع wa nafa wal والانتفاع intifa'ah wal والإفادة ifadata والاستفادة istifadata والحث wal على hadza ala التمسك tamassuk bi بكتاب الله kitabillah وسنة wa رسوله sunnati wa rasulih wa والدعاء du'a إلى ila al-huda الهدى wa والدلالة على dalalata 'ala الخير al-khair ابتغاء ibtigha'a وجه wajhi الله Allah wa ومرضاته وقربه mardatihi wa والثواب. fadlihi wa thawabihi. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هنقرأ من الفرقان الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. كان أولئك نستعين المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. قولوا أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم. كيف حالكم أيها الأحبة؟ Alhamdulillah bi khair. الحمد لله. إن شاء الله نحن في خير إن شاء الله. ليل، مساء الخير، مساء الخير، wabarakatuh. Masya Alhamdulillah bi Umar. khair. مساء Ada النور، مساء Masya الخير، Umar. مساء Masya النور، هكذا. Allah. طيب، ما شاء الله. وأقول هنا ما شاء الله على جميع الأحبة هنا. saya ucapkan وأقول أيضا جزاكم الله خيرا على اشتراك على اشتراك هذه الفرصة الغالية atas kehadiran teman-teman pada kesempatan yang Wa iyaki Ustaz. baik Wa ini. iyakum. طيب، Baik. الحمد لله. في هذه الفرصة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dan bertatap muka kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. فيمكن في هذه الفرصة نحن سنتعلم مادة جديدة يتعلق
an mawad al-jadidah. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru yata'allaqu anil eh mada anil lugatil arabiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru tahtal maudu as-sakan, di mana di bawah naungan judul pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang as-sakan. As-sakan. As-sakan bermakna tempat tinggal ya. As-sakan, tempat tinggal. Nah, jadi tempat tinggal itu bisa nanti macam-macam tempat tinggal apa? Misal rumah, al-baitun, kemudian apartemen, nakul fil arabiyah, syaqqah, kemudian hotel, masalan, funduk dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam kaitannya kita pembelajaran kita sekarang menyambungkan dari pembelajaran kita sebelumnya, bahwasanya ketika eh, kita belajar yang di pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua, kita sudah belajar mengenal tentang perkenalan diri dan kemudian kita juga belajar terkait bagaimana kita tuh mengenal istilah-istilah dalam bahasa Arab. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus membahas bagaimana cara kita itu menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Nah, bil amsi ta'alamna 'anil kalimah. Tadzakartu, masih ingat teman-teman kemarin kita sudah belajar tentang al-kalimah. Al-kalimah itu terbagi menjadi tiga. Tanqasimu ila thalatha. Al-awwal, yang pertama apa? Masih ingat? Pembagian kalimah itu. Yang pertama adalah fi'il, kata kerja. Isim. Kemudian isim, kata benda. Isim. Kemudian yang ketiga apa? Harf ya, harfun. Harfun. Nah, dari ketiga ini yang akan kita bahas pertama kali pada kesempatan kali ini yaitu tentang al-fi'lu nanti ya. Nah, jadi eh, tapi sebelum kita itu mempelajari tentang kaidah atau konsep dalam bagaimana kita itu menyusun kalimat dalam bahasa Arab, maka kita butuh yang namanya marja. Apa itu marja? Marja itu adalah referensi. Apa itu referensi? Referensi adalah gambaran. Gambaran umum bagaimana kita itu bisa memahami lebih baik. Nah, في هذه الفقرة الأولى نحن سنقرأ القراءة أولا. Pada konteks ini atau pada bagian ini kita akan membaca teks bacaan terlebih dahulu. Alladzi fiha al-fi'lu wal ismu wal harf. Yang di dalamnya kita juga akan membahas tentang apa itu kata kerja, macam-macamnya apa, kemudian isimnya itu yang mana saja dan harfnya itu yang mana saja. Nah, ini ada sebagai gambaran. Kalau kemarin kita sudah belajar perkenalan, mungkin kita hanya membahas tentang kalimat-kalimat dasar saja, ungkapan-ungkapan dasar. Tapi dalam bagian ini kita akan lebih fokus bagaimana kita bisa menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Tentunya yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mungkin kita ada bertanya, kita kan nggak ngomong bahasa Arab tuh. Jangan siapa tahu kita itu sehari-hari kita itu selalu mengucapkan bahasa Arab, selalu selalu berbicara pakai bahasa Arab. Kalau kita itu sadari ya, sadar atau tidak sadar, kita setiap hari sebagai umat Muslim pasti menggunakan bahasa Arab dalam keseharian kita. Apa dalam ibadah kita? Salat kita kan pakai bahasa Arab, berdoa kita kan juga pakai bahasa Arab gitu. Maka di sini aku ya ingin memberikan rumusan dasar yang bisa teman-teman gunakan nanti dalam sholat pun dalam juga dalam berdoa dan juga dalam baca Al-Quran. Nah, di sini aku yang ingin memberikan bacaan umum ini ya, bacaan sederhana. Fayumkin nastati an nangzur ila hadil faqrah, al-faqrah itu bagian. Naqra min al-awwal, maktub huna, maktub dituliskan di sini, al-hadafu, fahmul qiraati wastita'ul kitabatil jayyidah. Al-hadaf, tujuan. Fahmul qiraati, memahami bacaan. Fahmul qiraati, memahami bacaan. Qiraah itu arti bacaan. Wastita'ul kitabatil jayyidah. Wastita'ul kitabatil jayyidah. Dan dapat menulis dengan baik. Nah, esensi kita itu dapat memahami bacaan dan kemudian kita bisa praktekkan dalam dalam karangan kita atau dalam tulisan kita.
Maksud di sini bukan tulisan saja, tapi bagaimana kita itu bisa merangkai kalimat dalam bahasa Arab. Jumlah. طيب نقرأ من الأول فيمكن نستطيع أن نجرب هذه الفقرة. Mungkin kita bisa praktek untuk membaca teks ini ya. Nah, teman-teman di sini bisa ikuti aku ya. Jadi aku ya nanti menyampaikan terlebih dahulu, setelah itu teman-teman silahkan diikuti. Faidan, maka arju min samatikum an taftahu al mikrofon. Mungkin di sini aku ya harap teman-teman bisa mengaktifkan fitur mikrofonnya. Lida nastati an natakallam wa nastati an nakuma bitatbik. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan esensi dari praktek kita ini. Tab, nabda, kita mulai. Akra, an akra, saya baca. An akra awalan wa ba'da dalika antum tu'in. Aku ya baca terlebih dahulu dan setelah itu teman-teman silahkan mengikutinya. Baik, minal awal. Naskunu fil baitil kabiri. Naskunu fil baitil kabir. Baik. Fihi gurafun minha Fihi gurafun minha gurfatun naumi wa gurfatul akli wa gurfatul ghurfatun julusi. naumi wa ghurfatul akli Ghurfatun naumi wa ghurfatul julusi ghurfatul akli wa ghurfatul julusi. Wa gurfatul mudzakarati. Wa ghurfatul ghurfatul mudzakarati mudzakarati. Wa hunakal matbahu wa Wa hunakal hunakal matbahu matabikh 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 wal hammamu wal wal hammamu hammamu hamaim hamaim aidan. aidan Likullil gurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. likullil ghurfatil manafi'ul mutanawwi'atu manawwi'ah Ala hasabil ihtiyaji. ala hasabil ihtiyaji ihtiyaji Kamisli nanamu fi gurfatin naumi kamitsli nanamu fi ghurfatin naumi wa natbahu fil matbahi wa wa natbahu fil matbahi wa naktasilu fil hammami. wa naghtasilu fil hammami Nunassiful baita kulla yaumin linakuna murtahan. nunadhiful baita kulla yawmin nakuna Murtahan. murtahan Fabihadha nattafiqul qawla anna baiti jannati. fabihadza nastafiqul qawla ala an baiti jannati. Baik, mumtaz lakum. Baik, ana urid wahidan minkum an yaqra hadhil faqrah. Man yurid wahidan fikum. Salah satu dari teman-teman di sini ada yang mencoba untuk membacanya? saya Ustaz Baik, tafadhal. naskunu fil baitil kabiri fihi ghurafun minha ghurfatun naumi wa ghurfatul akli wa ghurfatul julusi wa ghurfatul mudzakarati wa hunakal matbahu matabih wal hammamu hamaim aidan likullil ghurfatil manafi'u al mutanawwi'atu ala hasabil ihtiyaji kamithli nanamu fi ghurfatin naumi wa nadbahu fil matbahi wa naghtasilu fil hammami nunadhiful baita kulla yawmin linakuna murtahan Baik, fabihada Masya Allah. nattafiqul qawla ala an baiti jannati. Baik, Masya Allah. Mumtaz lakum. Baik, ayo ikhwah, fi hadhil faqrah nastati an nanzur kalimat al-kathirah. Kalimat al-kathirah tatakawanu minal fi'il wal isim wal harf. Nah, dari teks ini kita bisa mengetahui bahwasanya terdapat
kata kerja, juga terdapat isim, juga terdapat harf dalam konteks ini. Nah, tapi aku ya ingin jelaskan secara singkat bahwasanya yang kita pelajari pada sore hari ini yaitu tentang al-fi'lu. Namun aku ya ingin memberikan perbandingan bahwasanya yang kita temui dalam teks ini terdiri dari kata kerja, isim dan harf. Nah, mungkin teman-teman di sini akan kebingungan mana yang termasuk fiil, mana yang termasuk harf, mana Isim. yang termasuk isim, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan kalimat yang aku ya berikan tanda warna merah. Nah, semua kalimat yang berwarna merah di sini, naskunu, nanamu, naktasilu, natbahu, nunazzifu, nattafiku. Ini semuanya merupakan kalimat fi'il atau kata kerja. Ya. Semua yang berwarna merah di sini merupakan kalimat fi'il. Ya. Sedangkan yang warna hitam dan yang warna biru itu merupakan bagian dari kalimat isim dan harf. Nah, cuman kalau isim itu cirinya isim itu yang pertama, kata benda, cirinya itu ada alif lamnya di depan, ya. Ini berarti isim, ada alif Isim. lamnya di depan. Nah, isim itu terbagi menjadi dua, ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah itu ketika bentuknya itu ada alif lamnya. Ada alif lamnya seperti ini. Nah, al-baiti, al-kabiri, al-julus, al-hammam. Nah, itu semua itu termasuk isim ma'rifah. Kemudian isim yang kedua, jenis yang kedua namanya isim nakirah. Isim nakirah itu apa? Yang tidak ada alif lamnya. Contohnya kayak gurfatun, gurofun. Nah, itu termasuk bagian dari isim nakirah. Isim nakirah itu biasa diakhiri dengan tanwin. Tanwin. Nah, gurofun, gurofun. Kemudian Nasroh. eh, ini merupakan bagian dari isim nakiroh, ya, isim nakiroh. Kemudian kalau harf itu adalah kata sambung. Contohnya adalah fi. Kemudian ada fi di sini. Kemudian ada wa. Itu termasuk termasuk dari harf. Nah, kembali lagi nanti yang untuk isim dan harf secara lebih lebih detailnya akan kita pelajari di hari berikutnya. Tapi untuk sore hari ini kita fokus pembahasan kita di fiil ya, fiil. Nah, tapi sebelumnya aku ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih maksud dari teks ini. Baik, maksud dari teks ini adalah me- menjelaskan atau mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam bahasa Arab itu kata kerja memiliki fungsi peranan yang penting. Contohnya di sini aku ya jelaskan terlebih dahulu. Naskunu fil baitil kabiri. Naskunu kami tinggal atau kita tinggal fil baiti al kabiri di rumah yang besar. Fil baitil kabiri. Fihi naskunu fil baitil kabiri. Fihi gurafun. Kita tinggal di rumah yang besar. Fihi di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam rumah. Fihi gurafun. Gurafun. Gurafun itu kamar-kamar atau ruangan-ruangan. Jadi kalau tadi kan kita menjelaskan bahwa isim itu ada isim apa tadi? Isim ma'rifah, ada isim nakirah. Ada lagi. Ada isim mufrad, ada isim jamak. Isim mufrad itu adalah kata tunggal. Kata yang menunjukkan satu. Ada isim jamak. Jamak itu kata yang menunjukkan banyak. Jadi kalau mengatakan satu ruang, itu dengan ruangan-ruangan, itu beda cara pelafalan dalam bahasa Arab. Nah, secara singkat, gurafun itu artinya ruangan-ruangan atau kamar-kamar. Minha diantaranya gurfatun. Gurfatun naumi, ruang tidur atau kamar tidur. Gurfatun naumi. Nah, gurfah ini adalah bentuk mufradnya dari gurafun. Nah, gurfatun naumi, wa gurfatul akli, wa gurfatul akli dan ruang makan. Gurfatul akli, ruang makan. Wa gurfatul julusi.
Ghurfatul julus itu adalah ruang duduk. Wa ghurfatul julusi, ruang duduk. Wa ghurfatul mudzakarati, dan ruang belajar. Wa ghurfatul mudzakarah. Mudzakarah itu ruang belajar. Wa hunakal matbakh. Matbakh itu artinya dapur. Dan di sana terdapat dapur. Nah, jamak dari matbakh, jamak dari dapur itu adalah matabikh. Matabikh. Matabikh itu jamak dari matbakh. Matbakh. Wal hammam. Hammam itu artinya dapur ya. Wal hammam, dapur. Jamaknya adalah hamaim. Jamak dari dapur adalah hamaim. Aidon, juga. Aidon, juga. Likullil ghurfati, di setiap kamar, likullil ghurfati, di setiap ruangan atau kamar. Al manafi'u al mutanawwi'atu, manfaat-manfaat yang beragam. Mutanawwi'ah itu beragam. Manafi' itu manfaat-manfaat. Makanya bahasa Indonesianya dari manfaat itu ya manfaah. Jamaknya atau bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya itu adalah manafi'. Manafi' al-mutanawwi'ah, manfaat-manfaat yang beragam. Ala hasabil ihtiyaji, berdasarkan atau sesuai dengan kebutuhannya. Ala hasabil ihtiyaji, sesuai dengan kebutuhannya. Kamitsli, seperti kamitsli nanamu fi ghurfatin naumi. Seperti kita tidur, kamitsli seperti nanamu kita tidur di ghurfatin naumi, di ruang tidur. Wa natbakhu fil matbakhi, dan kita masak di dapur. Wa natbakhu fil matbakhi wa naktasilu fil hammami, dan kita mandi di kamar mandi. Summa khair nunazziful baita kulla yaumin linakuna murtahan. Kita membersihkan rumah kulla yaumin, setiap hari, linakuna murtahan, agar menjadi nyaman. Murtahan, nyaman. Murtah itu nyaman. Fabihada, maka dengan ini, nattafiku, kita sepakat. Nattafiku itu sepakat. Nattafiku sepakat, al-qawla, perkataan. Alaan, bahwa baiti jannati, rumahku surgaku. Baiti jannati, rumahku surgaku. Hakata, baiti jannati. Nah, min hadil faqrah, mafhum ya, dari maksud yang disampaikan dari teks ini. Bisa dipahami ya, maksudnya dari teks ini? Iya Ustadz, Nah, insya Allah. baik. Ini merupakan gambaran umum. Jadi, aku ya harap di sini teman-teman bisa menerapkannya bukan artian dalam teks yang sama, tapi kita ini hanya sebagai referensi dasar, atau setidaknya teman-teman yang belum pernah mengenal sebelumnya, mengenal ternyata teks bahasa Arab itu susunannya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menyusun? Nah, di sini kita mempelajari tentang fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il itu kata kerja. Kata kerja memiliki peranan yang penting dalam penyusunan sebuah kalimat. Jadi dari kata kerja, satu kata kerja, kita bisa melahirkan banyak bahasa. Di sini aku akan jelaskan lebih detailnya. Nah, fi'il itu terbagi menjadi secara waktu, fi'il itu terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama adalah fi'lul maldi. Fi'lul maldi. Yang kedua adalah fi'lul mudhari. Fi'lul maldi ada fi'lul mudhari. Fi'lul maldi itu adalah kata kerja yang menunjukkan bentuk lampau. Fi'lul maldi, kata kerja lampau. Kalau fi'lul mudhari yaitu kata kerja yang menunjukkan kejadian sekarang dan yang akan datang. Sekarang dan yang akan datang. Fi'lul mudhari. Nah, fi'lul maldi ada fi'lul mudhari. Jadi kalau fi'lul maldi itu kata kerja lampau, fi'lul mudhari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Nah, itu. Nah, kemudian ada fi'il mudhari, ada fi'il yang lain namanya fi'lul amri. Fi'lul amri ini adalah kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Kalau fi'lun nahyi itu adalah kata kerja larangan. Kata kerja perintah, kata kerja larangan. Nah, tapi dalam
pada sore hari ini kita fokuskan pembahasan kita hanya terbatas pada fi'lul madhi dengan fi'lul mudhari. Baik, kita lanjutkan langsung ke fi'lul madhi yang pertama. Baik, apa itu fi'lul madhi? Fi'lul madhi adalah kata kerja lampau. Jadi teman-teman bisa melihat tabel yang sudah aku berikan di sini ya. Nah, bisa kelihatan tabelnya ya. Ya. Nah, cara belajar kita ini adalah pelajaran dasar di mana kalau kita itu bisa menguasai ini atau bisa paham ini, insya Allah di tingkatan berikutnya ketika kita belajar isim, ketika belajar harf itu akan lebih mudah karena kata yang membentuk bahasa Arab itu dibentuk oleh kata asal. Nah, kata asal itu biasanya terbuat dari kata kerja fi'lul madhi. Oke, ulang lagi. Bahasa Arab itu memiliki bahasa yang ragam. Nah, bahasa-bahasa yang banyak itu dibentuk oleh namanya asal kata. Asal kata. Makanya kalau dalam bahasa Arab ada istilah namanya aslul kalimah. Aslul kalimah atau asal kata. Setiap kata itu memiliki asalnya. Nah, pernah mendengar istilah kalau dalam keseharian kita, pernah mendengar istilah madhab. Nah ya, ada madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki. Kemudian pernah mendengar istilah majelis. Majelis. Aku tak ikut majelisan, aku ikut majelis ini, aku ikut majelis ini. Majelis. Nah, kemudian mungkin yang pernah kita dengar, kita sering mendengar istilah kitab. Kitab ini disebutkan dalam kitab ini. Kitab. Nah, itu ya, kitab. Nah, semua kata-kata itu dibentuk oleh aslul kalimah. Nah, aslul kalimah biasanya bentuknya itu diambil dari fi'lul madhi. Nah, fi'lul madhi ini. Baik. Fi'lul madhi adalah kata kerja kan, kata kerja. Tapi dalam posisi lain fi'lul madhi ini bisa dijadikan sebagai kata dasar. Kata dasar yang membentuk kata-kata berikutnya. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan kata kerja ini. Sekarang teman-teman perhatikan di bagian yang berwarna hijau dan merah di sini, di tabel yang warna kata kerja al-fi'lu. Di sini tercantumkan dhahaba yadhabu, kataba yaktubu, jalasa yajlisu, qara'a yaqra'u, nazzafa yunazzifu. Nah, dalam bahasa Arab, ketika kita itu ingin mengatakan dhahaba yadhabu itu artinya pergi. Tapi kalau kita itu ingin mengatakan saya pergi, kamu pergi, dan kita pergi, itu memiliki bahasa tersendiri. Nah, bahasanya bagaimana? Ada perubahan pola yang terdapat di setiap kata ganti. Nah, ana, anta, anti, semuanya adalah kata ganti. Yang di sini ya, kata ganti. Sedangkan di sini itu namanya kata kerja. Al-fi'lu, dhahaba, kataba, jalasa, qara itu bukan kata kerja. Kalau yang ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu ini merupakan kata ganti atau kita sebut sebagai domir. Domir. Nah, baik. Sekarang kita fokus ke warna yang hijau. Yang hijau itu merupakan fi'lul madhi. Sedangkan yang merah ini adalah fi'lul mudhari. Yang merah ini fi'lul mudhari, yang hijau ini adalah fi'lul madhi. Nah, dari kata dhahaba, dhahaba ini memiliki makna pergi. Nah, tapi kalau kita itu ingin mengatakan saya pergi, maka bilangnya itu dalam bahasa Arab bukan ana dhahaba, bukan ana dhahaba, tapi naqul fil Arabiyah dhahabtu. Jadi ada tambahan tak di akhir, ada tambahan tak di akhir di sini ya. Ada tambahan tak di akhir yang ditambahkan setelah huruf terakhir dari kata kerja tersebut. Nah, kemudian huruf terakhir dari kata kerja tersebut dimatikan atau diharokatkan sukun. Zahaba kan awalnya dari kata zahaba, kemudian ditambahi tak di sini. Nah, baknya diganti dengan sukun harokatnya. Jadi zahab tu. Kemudian kalau anta menjadi diganti dengan ta, zahab ta. Kalau anti, zahabti. Kamu perempuan, zahabti. Kalau huwa itu tetap di posisi yang asal, zahaba. Karena asal kata yang tertera dalam rumus di awal ya atau aslul kalimat di sini itu biasanya berdomir huwa, bukan biasanya pasti berdomir huwa.
Makanya di sini tidak ada perubahan untuk kata ganti dia laki-laki. Tapi terdapat perubahan ketika bentuknya adalah dia perempuan menjadi zahabat. 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 Kalau nahnu menjadi Zahabat. dhahabna. Dhahabna. Nah, dari konteks ini bisa dipahami ya. Jadi untuk fi'lul madhi itu ada perubahan domir atau perubahan kata ganti di akhir. Di akhir. Nah, contohnya kalau semisal aku telah pergi, berarti nakul fil Arabiyah ana dhahabtu. Kamu laki-laki telah pergi, anta dhahabta. Kamu Anta perempuan telah pergi, anti dhahabti. anti zahabti. Kalau dia laki-laki telah pergi, dhahaba. Zahab. Kalau huwa dhahaba. Kalau dia perempuan telah pergi, nakul fil Zahabin. Arabiyah hiya dhahabat. Dhahabat. Perbedakan ya, dia perempuan dengan kamu perempuan. Nah, dia perempuan menggunakan dhahabat, kalau kamu perempuan menggunakan dhahabti. Zahab. Kalau Ya. kita pergi, kita telah pergi, nakul fil Arabiyah dhahabna. Dhahabna. Kita telah pergi, dhahabna. Nah, bisa dipahami ya di sini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dari kataba, itu artinya menulis. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Jadi kalau kita itu buka kamus pun, pasti akan ditunjukkan di pertama kali adalah fi'ilnya. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu fi'il madhinya dan fi'il mudhari'nya. Nah, cuman biasanya kalau dalam kamus-kamus itu tercantumnya seperti ini biasanya. Semisal kataba, kemudian ada serat garis, kemudian di atasnya ada apa Yaktubu. harokatnya itu kataba. Tapi bacanya kataba yaktubu. Jalasa yajlisu. Nah, kita lanjut dulu kataba yaktubu artinya menulis. Menulis. Makanya pernah mendengar istilah kitab. Kitab. Kitab itu adalah sesuatu yang dituliskan. Ada tulisan yang terjadi tulisan kitab. Nah, dari kata katabah, katab itu menulis. Nah, kalau saya telah menulis, nakul fil Arabiyah katabtu. Kalau anta berarti menjadi Anti. katabta. Anta katabta. Kalau anti katabti. Ya. Katabti. Kalau kalau huwa kataba, kalau hiya katabat, kalau nahnu katabna. Kita telah menulis. Nah, untuk huwa dan hiya di sini itu bisa diganti dengan nama orang. Misal kalau Ahmad berarti menggunakan domir huwa. Kalau Aisyah misal itu berarti bisa diganti dengan hiya gitu. Semisal Iya. kalau kita tuliskan Ahmad Aisyah. telah menulis. Ahmad telah menulis. Berarti bagaimana bahasanya? Katabat. Ahmad kataba atau kataba Ahmad. Kataba Ahmad. Ahmad telah menulis gitu. Nah, rumusnya kalau kita itu ingin apa? Ingin menyusun jumlah bagaimana? Menyusun kalimat bagaimana? Yang pertama adalah kata kerjanya terlebih dahulu, setelah itu domirnya. Atau dibalik, domirnya terlebih dahulu, begitu pula dengan setelah itu kata kerja. Atau kalau susunan dalam bahasa Indonesia itu kan kita lebih sering Subjek. mengenal istilah SPOK gitu kan, subjek, predikat, Subjek, objek gitu predikat, kan. objek. Tapi kalau bahasa Indonesia kan subjek diawalkan ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu subjek boleh diawalkan, tapi kata kerja juga boleh atau predikat bisa diawalkan. Semisal kayak contohnya adalah dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Itu dalam bahasa Indonesia kan saya pergi sekolah. Tapi dalam bahasa Arab susunannya itu bisa dijadikan pergi saya ke sekolah. Jadi kata kerjanya terlebih dahulu atau predikatnya dulu. Pergi saya ke sekolah. Maknanya sama. Kalau di Indonesia kan saya pergi ke sekolah. Kalau pergi saya ke sekolah salah kan? Nggak bisa. PSOK nggak bisa. Bisanya SPOK gitu. Nah, sama dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada variasi lainnya. Kata kerja terlebih dahulu itu biasanya lebih banyak digunakan. Kata kerja terlebih dahulu. Makanya di sini aku ya tuliskan rumus di atas ini fi'lul madhi plus titik-titik-titik. Akhirnya titik-titik ini nuktoh-nuktoh ini adalah uh, kalimat selanjutnya. Semisal uh, Ahmad telah menulis buku. Kataba Ahmad al-kitab. Kataba Ahmadun al-kitabah. Nah, contoh seperti itu. Nah, itu untuk
Kata baik tubuh. Kemudian kita lanjutkan dulu. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu itu artinya duduk. Jalasa yajlisu, duduk. Jalastu, ana jalastu. Anta jalasta. Anti jalasti. Huwa jalasa. Hiya jalasat. Nahnu jalasna. Aku telah duduk, jalastu. Kamu telah duduk, jalasta. Kamu perempuan telah duduk, jalasti. Dia telah duduk, jalasa. Dia perempuan telah duduk, jalasat. Kita telah duduk, jalasna. Nah, ini untuk mengartikan kalau perbedaan antara domir, penggunaan domir atau kata gantinya. Nah, kita lanjutkan ke qara'a. Qara'a yaqra'u, membaca. Aku telah membaca, naqul fil arabiyah qara'tu. Kamu telah membaca, qara'ta. Kamu perempuan telah membaca, anti qara'ti. Dia laki-laki telah membaca, qara'a. Dia perempuan telah membaca, qara'at. Nahnu qara'na. Nah, tuh. Polanya bisa dipahami, mudah kan? Tinggal mengganti kata terakhirnya. Nazzafa yunazifu, membersihkan. Kalau ana menjadi ana nazaftu. Anta nazafta. Anti nazafti. Huwa nazzafa. Hiya nazafat. Nahnu nazafna. Nah, mudah ya cara penggantian di sini. Iya, Ustaz. Nazaftu, nazafta, nazafti, nazafa, nazafat, nazafna. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah atau sering mendengar istilah kalau kita niat wudhu semisal atau niat puasa semisal. Apa yang kita baca di situ? Nawaitu. Nawaitu saumagodin, gitu kan? Nawaitul wudu'a. Nah, nawaitu ini kalau teman-teman perhatikan itu termasuk bagian dari fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madi. Fi'il madhi. Kenapa? Fi'il madhi Sambung dengan domir. karena menyambung dengan domir ana ya. Tu, nawaitu, aku telah berniat. Nawaitul wudu'a, aku berniat wudhu. Nawaitu saumagodin, aku niat puasa esok hari. Nawaitu. Nah, itu untuk contoh kalau kita pakai dalam keseharian kita. Nah, itu untuk fi'il madhi. Sekarang kita lanjut ke fi'il mudhari. Biar ada perbandingan. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il mudhari. Jadi fokus kita yang berwarna merah. Kalau tadi kan berwarna hijau, kita sekarang fokus yang berwarna merah. Ad-dhamir fi'lul mudhari atau fi'lul mudhari tambah dhamir. Ini adalah rumusnya sama kayak tadi. Jadi kata ganti dulu, kemudian kata kerja ataupun kata kerja kemudian dhamir. Nah, dhahaba yadhhabu. Nah, perbedaannya kalau tadi, kalau fi'il madhi perubahannya itu kan terletak di belakangnya. Tapi kalau fi'il mudhari itu perubahannya terletak di depan kata, di awal kalimat. Siap. Perbedaannya di situ. Nah, semisal saya mengatakan dhahaba yadhhabu, pergi. Saya pergi. Ana adhabu. Ana adhabu. Kamu pergi. Anta tadhabu. Kalau kamu perempuan pergi, nah ini tambahnya ada dua, ada di depan dan di akhir. Anti tadhabina. Kalau dia laki-laki pergi, huwa yadhabu. Kalau dia perempuan pergi, hiya tadhabu. Kalau kita pergi, nahnu nadhabu. Nah, kita lanjutkan. Kata bayak tubuh, menulis. Kalau ana tubuh, anta tubuh, anti taktubina, huwa yaktubu, hiya taktubu, nahnu naktubu. Nah, kemudian kita lanjutkan di situ. Jalasa yajlisu. Kalau aku duduk, ana ajlisu. Kamu duduk, anta tajlisu. Kamu perempuan duduk, anti tajlisina. Kalau dia laki-laki duduk, huwa yajlisu. Kalau dia perempuan duduk, hiya tajlisu. Kalau kita duduk, nahnu najlisu. Perubahannya, jadi fokus kita itu ketika merubah itu hanya pada kata kerja dan perubahan kata gantinya apa. Kalau ana berarti ada tambahan a.
Kalau anta berarti ganti ta. Kalau anti berarti tambahi ta dan ya nun di akhir. Kalau huwa berarti digantikan ya. Kalau Ya. hiya berarti diganti ta. Kalau nahnu berarti tinggal diganti na. Kita lanjutkan. Qara'a yaqra'u, ana aqra'u. Aku membaca. Anta taqra'u. Kamu membaca. Anti taqra'ina. Kamu perempuan membaca. Huwa yaqra'u. Dia laki-laki membaca. Hiya taqra'u. Dia perempuan membaca. Nahnu naqra'u. Kita membaca. Nazzafa yunazzifu, membersihkan. Ana unazzifu, aku membersihkan. Anta tunazzifu, kamu membersihkan. Anti tunazzifina, anti tunazzifina, kamu perempuan membersihkan. Huwa yunazzifu, dia laki-laki membersihkan. Hiya tunazzifu, dia perempuan membersihkan. Nahnu nunazzifu, kita membersihkan. Nah, nahnu nunazzifu. Nah, bagaimana kalau semisal kita praktekkan dalam keseharian kita ketika kita sholat semisal. Niat sholat itu bagaimana awalnya? Usolli. Usolli. Nah, usolli. Nah, kira-kira usolli di sini itu termasuk fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fil mudhari. Fi'il mudhari. Usolli. Aku sholat. Usolli. Nah, kira-kira kalau usolli itu domirnya itu kata ganti apa? Ana. Kata ganti ana. Nah, kalau Ana. semisal kita ganti dengan kata ganti nahnu, jadi bagaimana itu? Nusolli. Nusolli. Kalau kita ganti menjadi anta, Tusolli. tusolli. Kalau anti berarti Tusollina. tusollina, tusollina. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, baik. Ini untuk fi'il mudhari dengan fi'il madhi ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ana Ustaz. Kalau Hmm. domir anta sama hiya itu perubahannya sama ya? Oke, kalau anta dengan hiya itu sama perubahannya. Jadi anta tadhabu, hiya tadhabu. Anta taktubu, hiya taktubu. Nah, apa perbedaannya antara anta dengan hiya? Semisal kita menemukan dalam satu teks gitu ya. Kita menemukan dalam satu teks, ini termasuk domir anta atau hiya. Nah, biasanya kalau domir hiya itu pasti atau eh, di atau ada gandengannya. Kalau hiya ya. Kalau hiya itu gandengannya biasanya itu dengan nama. Semisal contohnya di sini eh, ambillah kata aku ya ingin ada namanya Azizah. Nah, Azizah menulis. Azizah menulis. Berarti nakul fil Arabiyah taktubu Azizah atau Azizah taktubu. Tapi kalau konteksnya itu cuma taktubu saja, maka diartikan di situ menggunakan domir anta. Jadi kalau apa kita memilih ini termasuk eh, domir anta atau domir hiya ya. Oh, kalau ada gandengan nama orang yang menunjukkan nama perempuan, berarti ini termasuknya domir perempuan. Tapi kalau nggak ada gandengan sama sekali, maka ini disangkut pautkan dengan domir anta. Seperti itu. Ini. Baik. Pertanyaan lain ada? Hal hunaka soal akhir? Apakah ada pertanyaan lain? Mafi Maulana? Ustaz, mafi. Nah, mungkin bisa kita langsung praktek ya. Baik. Ini ada tatbik. Nah, kaifa naqul fil Arabiyah masalan? Saya menolong ibuku di dapur. Menolong itu bahasa Arabnya adalah nasoro. Nasoro. Nasoro yansuru. Nasoro yansuru. Aku ya tidak tuliskan terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana teman-teman di sini? Saya menolong. Ansuru Ansuru ummi ummi fil matbakhi. fil mitbah. Mumtaz. Matbah ya. Ansuru ummi fil matbah. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya penggunaan domir. Kalau kita di bahasa Indonesia itu kan semisal kita tunjukkan tabel dulu. Nah, misal kalau kita di bahasa Indonesia kita mengatakan saya pergi gitu kan. Saya itu kan harus nampak ya, kata gantinya itu harus nampak. Subjeknya itu nampak. Saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu antara domir dengan fi'il mudhari
itu apa atau dengan fi'il itu apakah harus bergandengan? Tidak, jawabannya. Maksudnya adalah contoh kalau dalam bahasa Indonesia mengatakan saya pergi ke sekolah. Saya di sini kan harus ada gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab adhabu, aktubu, ajlisu, akra'u, unasifu. Ini meskipun tidak ada kata ananya sudah mengartikan saya itu pergi. Jadi misal saya mengatakan aktub, saya menulis, artinya sudah saya menulis. Jadi nggak perlu pakai kata ana lagi nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus ana aktubu, tapi aktubu itu sudah mewakili saya menulis. Taktubu kamu memahami. Jadi semisal aku ya bertanya kepada teman-teman di sini, anta tafham sama tafham paham gitu. Tafham paham, kamu paham, tafham kamu paham, paham itu sama dengan anta tafham. Jadi tidak perlu diulangi. Aktub itu sudah mewakili saya menulis gitu. Jadi kalau di sini saya menolong ibuku di dapur, meskipun tidak ada kata ana di sini, tidak apa-apa. Ansuru ummi fil matbah. Itu benar. Nah, tapi kalau bentuk fi'il madinya bagaimana? Saya menolong ibuku di dapur. Nasortu Ansur. ummi fil matbah. Nasortu ummi fil matbah. Nasortu ummi fil matbah. Sekarang Aisyah pergi ke rumahnya. Nah, bagaimana? Aisyah pergi ke rumahnya. Aisyah yadhabu ila baitihi. Aisyah tadhabu ya, bukan yadhabu. Tadhabu. Aisyah tadhabu ila baitiha. Ila baitiha. Ila baitiha karena perempuan ila bait. Kalau laki-laki baru pakai hi ila baitihi gitu ya. Zahab Aisyah tadhabu ila baitiha. Kalau bentuk fi'il madinya bagaimana? Yadhabu. Zahabat Zahabat Aisyah ila Zahabat baitiha. Aisyah ila baitiha. Yang terakhir ini, Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Kifan aqul fil Arabiyah. Ahmad mengenalkanku. Mengenalkan gimana? Kemarin kita kan sudah belajar. Arrofa yu'arrifu. Mengenalkan. Ta'arifu. Arrofa yu'arrifu. Kalau mengenalkan ku berarti ada tambahan apa kemarin kita belajar? Ni ya, ni. Yu'arifu. Iya. Yu'arrifuni Ahmad ila baitihi. Yu'arrifuni Ahmad ila baitihi. Ila usratihi. Nah ini aku ya tuliskan di sini untuk bentuk fi'il mudhari dan fi'il madinya. Fi'il ana ansuru ummi fil matbah. Bentuk fi'il madinya nasartu ummi fil matbah. Tadhhabu Aisyah ila baitiha. Dhahabat Aisyah ila baitiha. Yu'arrifuni Ahmad ila usratihi. Arrafani Ahmad ila usratihi. Nah, gitu. Baik. Hadhihi ya minal fi'il mudhari' wa fi'lul madhi. Nah, ini merupakan bentuk contoh dari fi'il mudhari' dan fi'il madhi ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, apakah ada pertanyaan di sini? Maaf ya Ustaz. Baik. Al-ahar. Yang lain, apa ada pertanyaan? Nah, di sini di bagian terakhir di sini aku ya sudah menyertakan arti dari kalimat-kalimat yang kita pelajari di atas. Jadi semisal ada yang belum paham, bisa teman-teman gunakan kosakata-kosakata yang terdapat di sini. Nah, kemudian kita masih ada waktu 10 menit ya. Itu aku ya arsal tu aku telah mengirim dari kata arsala yursilu, arsal tu arisalah aku ya sudah telah mengirimkan risalah pesan fil majmu'ah di grup anna al-imatah hunaka al-imatah itu kuis. Nah, fa nastati an nakuma biha yang bisa kita gunakan atau kita kerjakan di situ. Nah, itu adalah kuis latihan. Jadi silakan setelah ini sambil ngabuburit ya teman-teman di sini sambil nunggu buka puasa, silakan dikerjakan soal itu, bukan soal ya, itu sebagai latihan tambahan apa yang kita pelajari dari awal sampai sekarang itu
bisa sebagai merojah kita. Nanti apabila ada pertanyaan yang memungkinkan atau belum dipahami, silakan teman-teman tanyakan di grup ya, seperti itu. Tapi hadhihi al-akhir wa qabla al-akhir ana urid an u'tikum misalan aidan, dan aku ya di sini juga ingin memberikan contoh penerapan kita yang lebih banyak lagi. Nah, di sini aku ya ingin memberikan contoh bagaimana kalau kita itu, kan kita sudah kenalan dengan macam-macam fi'il ya, ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, yang ingin aku ya ajarkan atau ingin aku ya ajak teman-teman di sini adalah, karena kita ini di bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan terkenal dengan Syahrul Quran. Ramadan Syahrul Syam wa Ramadan Syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran, bulan puasa bulannya Al-Quran. Maka pastinya ketika bulan Ramadan ini kita akan memperbanyak ibadah kita, pun juga kita memperbanyak baca Al-Quran kita. Nah, mungkin di sini aku ya ingin mengajarkan sebuah pengalaman yang kita ketika belajar itu menemukan pengalaman baru. Jadi kita nggak sekedar membaca Al-Quran saja, tapi kita memiliki pengalaman baru. Apa itu pengalaman baru kita? Kita sambil mencari atau mengidentifikasi. Bahasanya apa? Kita itu sambil menganalisis atau sambil melihat, oh ini yang diajarkan tadi, bahwasanya bahasa di Al-Quran itu kita juga bisa belajar bahasa Arab. Apa contohnya? Dengan fiil. Kita mulai dari fiil dulu. Contohnya semisal aku ya di sini ingin tunjukkan pada teman-teman, aku ya buka, semisal kita buka Al-Quran ya. Nah, nah, sudah nampak di sini. Ini Al-Quran. Nah, ini aku ya ingin mencontohkan buat teman-teman bahwasanya ketika kita belajar atau ketika membaca Al-Quran, usahakan kita nggak 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 hanya nggak hanya membaca saja, atau kita nggak hanya mentadaburi maknanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kan kita mendapatkan pahala membaca. Kalau kita masih terbata-bata, kita juga mendapatkan belajar membaca. Double udah. Kemudian kalau kita mentadaburinya, kita mendapatkan pahala mentadaburinya. Nah, ini aku ya mumpung kita itu momennya bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini berlipat ganda. Nah, kita lipat gandakan lagi. Jadi pembaca kita itu nggak hanya sekedar membaca, tapi kita juga belajar bahasa Arab yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini aku ini kok nggak bisa. Bentar. Nah, di sini sudah baik. Ini sudah kelihatan ya. Semisal. Nah, Kelihatan Ustaz. bagaimana kita itu bisa mempraktekkan bacaan kita ketika kita itu membaca Al-Quran? Oh, ini terlalu besar. Nah, kita ambil semisal dari ayat yang ketujuh ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adabun azim. Nah, dari ayat ini, dari ayat ketujuh ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, kira-kira yang termasuk dari fi'il itu kata apa? Kalau kita lihat dari ciri-ciri yang sudah kita pelajari tadi. Kata yang mana? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Khotama. Nah, khotama. Khotama ya. Khotama itu bagian dari fi'il. Fi'il apa kira? Fi'il madhi atau fi'il mudhari itu?
Fi'il madi. Fi'il madhi ya. Jadi fi'il madhi. Kemudian benar. Kemudian kita lanjutkan di ayat berikutnya misal wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nah, kira-kira mana yang merupakan fi'il dari ayat tersebut? Amanah Yaqul. billahi. Bukan ya? Yaqul. Yakulu ya, bukan aman. Yakulu. Yakulu itu dari fi'il madhi atau fi'il mudhari? Madi. Fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Fi'il mudhari. Kalau Iya. fi'il madhi itu diperhatikan aja. Kalau tadi kataba, zahaba, berarti nggak jauh-jauh dari oh kalau fi'il madhi kira-kira itu fathah 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 gitu. Mudah. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, kira-kira kita baca atau kita tandai, misal kita bingung, ini maksudnya fi'il madhi atau fi'il mudhari ya. Misal kita ketemu lagi yukhadi'unallaha walladin. Yukhadi'u ini fi'il madhi atau fi'il mudhari ya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, tidak kita sekadar membaca. Membaca kan dapat pahala. Kemudian kita mentadaburi semisal kita membaca maknanya, kita dapat pahala lagi. Kemudian ketika kita masih terbata-bata dalam belajar membaca, belajar tajwid, kita dapat pahala lagi. Kemudian kalau kita belajar bahasa Arab juga, kita dapat pahala lagi. Oh, ya dibayangkan aja pahalanya kita bertumbuk-tumbuk ketika kita itu apa sambil menyelam minum air gitu kan kalau peribahasanya itu. Jadi sambil membaca Al-Quran juga kita sembari kita itu mendalami maknanya, kita juga mendalami dalam kaidah bahasa Arabnya seperti itu. Akan lebih mudah kalau teman-teman menggunakan Al-Quran terjemah ya, terjemah yang perkata. Terjemah perkata itu mungkin lebih mudah karena kita bisa mengikuti artinya. Oh, kalau artinya itu menunjukkan kata kerja, oh berarti ini masuk fiil. Kalau artinya itu menunjukkan sifat, oh berarti dia masuknya isim seperti itu. Nah, baik. eh Sekarang al-waqt dala ila al-khamisah illa daqiqatain. Nah, waktu menunjukkan bahasanya jam 5 kurang 2 menit. Fa an as'al huna hal hunaka soal, apakah ada pertanyaan yang lain? Fa idza laisa hunaka soal, apabila tidak ada pertanyaan, fa arju min samatikum an ta'malu al-wazifah. Silakan teman-teman bisa untuk menyelesaikan kuis yang sudah aku ya bagikan di grup WhatsApp. فإذا هناك سؤال آخر الذي ليس يتعلق باللغة العربية ولكن الذي يتعلق بالدين الإسلام أو يتعلق في أحوالنا في الأكاديمية. Nah, apabila teman-teman di sini memiliki pertanyaan yang mencakup bahasa Arab ataupun yang tidak mencakup tentang bahasa Arab tapi memiliki kaitannya tentang dunia agama atau yang berkenan dengan dunia pendidikan, bisa teman-teman konsultasikan secara pribadi dengan Akhuya. Nah, apabila teman-teman pernah chat saya, kemudian belum aku ya respon, belum aku ya balas, silahkan di chat ulang ya. Mungkin aku ya belum sempat membaca atau terpendam dengan pesan-pesan yang lain. Jadi aku ya minta tolong untuk di chat ulang saja, diingatkan lagi, aku ya belum dibalas seperti itu. Tapi fayumkin hada minni al-akhir ana aqulu fi hadhihi al-fursah jazakumullahu khairan ala jamil ahibba. Aku ya sampaikan di sini atas kehadirannya, semoga Allah mencatat belajar kita pada sore hari ini menjadi amal kebaikan yang baik, yang sempurna di bulan yang penuh mulia ini. Taib ayol ikhwah, hayya nakhtatim ta'allumuna fi hadal masa biqraati alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hayya naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala istimamikum wa narju ala taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila wabarakatuh. liqa fi yaumil khamis. Sampai bertemu di hari Kamis. Insyaallah.
Okay, next time.